Sivo. Karma pelatih Spanyol Luis Enrique. Generasi emas Belgia yang terbuang sia-sia oleh pelatihnya Roberto Martinez. Pada akhirnya perjalanan Spanyol dalam Piala Dunia Qatar 2022 terhenti. Itu sekaligus membuktikan dari tema yang pernah kami bahas di video sebelumnya, bahwa Spanyol tidak niat juara Piala Dunia 2022 kali ini. Itu terjadi setelah pelatih Spanyol Luis Enrique memaksakan diri lebih mementingkan ego dalam pemilihan pemain yang dibawa ke Qatar untuk melakoni Piala Dunia 2022 kali ini, daripada memilih pemain terbaik dan berpengalaman dan sudah pernah melakoni Piala Dunia edisi sebelumnya. Bahkan sudah pernah merasakan juara dunia. Itu terlihat dari materi pemain yang dipilih seakan menunjukkan kalau mantan pelatih Barcelona ini justru memperlihatkan seakan mengutamakan pemain-pemain Barcelona. Sehingga nampak pemain Spanyol dalam Piala Dunia 2022 ini adalah versi mini dari tim Barcelona. Sepantasnya dibilang seperti itu sebab materi 23 yang dipilih 7 diantaranya adalah pemain inti Barcelona. Berarti apabila dalam starting 11 yang dipilih Luis Enrique adalah 7 pemain Barcelona tersebut otomatis 60% adalah pemain Barcelona. Dan Spanyol kali ini layak disebut Barcelona FC. Seakan Luis Enrique punya dendam pribadi tidak memasukkan pemain sekelas kiper Manchester United David De Gea yang masih bermain bagus, serta bek mantan pemain Real Madrid yang sekarang bermain untuk PSG, Sergio Ramos. Ketika Spanyol kalah melawan Maroko, 5 pemain Barcelona juga sudah bermain dan melawan tim sekelas Maroko akhirnya kalah. Walaupun kalah dalam adu penalti tetapi dari performa Spanyol juga belum maksimal dan tidak meyakinkan. Bahkan selama Piala Dunia 2022 ini Spanyol hanya menang 1 kali ketika laga pertama melawan Costa Rica. Setelah itu hanya bermain imbang melawan Jerman, bahkan kalah melawan Jepang. Walau berhasil lolos ke babak 16 besar, tapi sekali lagi Spanyol kembali kalah melawan Maroko yang sekaligus memastikan Spanyol harus angkat koper lebih cepat dan perjuangan di Piala Dunia 2022 ini terhenti dengan tragis hanya melawan Maroko mereka kalah. Bahkan sebelum laga melawan Maroko, pelatih Luis Enrique berkata Spanyol sudah berlatih tendangan penalti sebanyak 1000 kali. Dan yang bikin semakin tragis justru ketika seakan sudah mempersiapkan penalti dengan baik. Dengan cara latihan sebanyak 1000 kali tendangan. Nyatanya ketika laga sesungguhnya, ketiga algojo awal penalti Spanyol tidak ada satupun yang bisa mencetak gol melawan kiper Maroko. Dengan kekalahan melawan Maroko dan laju Spanyol terhenti di babak 16 besar. Yang sebelumnya juga lolos dari fase grup kurang meyakinkan. Publik dan fans Spanyol pantas kecewa dan berang. Otomatis semua mata tertuju pada sang juru taktik Luis Enrique, yang dinilai terlalu condong ke pemain-pemain Barcelona saja dan gagal total dalam turnamen ini. Dan pada akhirnya dengan hasil di Piala Dunia 2022 ini, pelatih Luis Enrique dipecat oleh Federasi Spanyol. Semoga bisa mendapat pelatih yang lebih bagus dan bisa membawa Spanyol kembali berprestasi di turnamen internasional lagi. Sama ketika mereka lakukan ketika berhasil menjadi juara Piala Dunia di tahun 2010 yang lalu. Generasi emas Belgia yang terbuang sia-sia. Kalimat itu sangat pantas diucapkan atas hasil apa yang diraih Belgia di Piala Dunia 2022 kali ini. Digadang-gadang akan menjadi juara pada Piala Dunia kali ini. Setelah pada edisi sebelumnya di tahun 2018 Belgia berhasil menjadi peringkat ketiga. Akan tetapi ekspektasi lebih terhadap Belgia tidak sejalan dengan hasil yang diraihnya. Yang lebih tragis, Belgia justru tidak bisa berbuat banyak dan mengalami penurunan performa yang besar. Bahkan menempati grup yang relatif ringan, hanya melawan Maroko, Kanada, dan Kroasia.
Dengan komposisi pemain yang banyak berlabel bintang di klubnya masing-masing, harusnya Belgia bisa lolos mudah dari fase grup. Bayangkan saja, Belgia di Piala Dunia 2022 ini dihuni oleh kiper Real Madrid Thibaut Courtois, pemain Atletico Madrid Axel Witsel dan Yannick Carrasco, gelandang Manchester City Kevin De Bruyne, striker Inter Milan Romelu Lukaku, pemain Borussia Dortmund Thorgan Hazard, dan sang kapten striker Real Madrid Eden Hazard. Dengan komposisi pemain seperti itu sangat memalukan kalau ternyata Belgia justru gagal lolos ke babak 16 besar dan gugur di fase grup. Apa yang kurang dengan Belgia? Apa karena meremehkan lawan-lawan mereka di fase grup yang justru membuat mereka tergelincir? Sangat pantas tergelincir karena dari 3 pertandingan yang dimainkan, Belgia hanya menang sekali di laga pertama melawan Kanada. Itu pun juga hanya dengan skor kemenangan 1-0 dari gol yang dicetak oleh striker Michy Batshuayi. Seakan tanda-tanda kegagalan Belgia mulai terlihat sejak laga awal ini, sebab diprediksi menang mudah melawan Kanada, Belgia hanya menang 1-0. Dan benar saja, kejutan terjadi ketika laga kedua mereka menelan kekalahan memalukan melawan Maroko, bahkan dengan skor 2-0. Pada laga ketiga di partai hidup mati, sebab mereka harus menang melawan Kroasia. Dan hasil akhir nyatanya mereka hanya bermain imbang, yang otomatis mereka juga harus angkat koper pulang lebih awal atas capaian di Piala Dunia kali ini. Bahkan lawan mereka satu grup yaitu Maroko berhasil melaju ke babak 8 besar. Bahkan Kroasia terus melaju lolos ke babak semifinal dan akan melawan Argentina. Atas penurunan performa Belgia dan pencapaian hasil ini, publik dan pendukung Belgia sangat kecewa. Generasi emas Belgia yang dengan bangga diimpikan akan raih juara dunia, nyatanya berakhir tragis bahkan secara memalukan gugur di fase grup. Semua mata tertuju pada sang juru taktik Roberto Martinez, yang dinilai kurang bisa memanfaatkan potensi pemain-pemain bintang yang ada dalam skuad Belgia. Memang sangat disayangkan dengan materi pemain yang ada memang tidak sepantasnya Belgia dilatih hanya pelatih sekelas Roberto Martinez, yang dari segi prestasi kepelatihan sebelumnya juga belum teruji bisa berprestasi ketika melatih. Alhasil pelatih mereka Roberto Martinez mengikuti Luis Enrique tidak lagi melatih dan mengundurkan dari jabatan pelatih Belgia. Semoga dapat mencari dan menentukan pelatih-pelatih pengganti yang gagal, dan bisa lebih berprestasi lagi dalam turnamen internasional.